kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Create Up dan kali ini kita mau bahas apa nih Wiki? Kita akan bahas sebuah aplikasi yang akan membantu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri konstruksi untuk mereka beroperasi dan melakukan digitalisasi ya. Hadirkan solusi teknologi di industri konstruksi sudah tersambung melalui video conference. Ada Mbak Laura Lukito, beliau adalah CEO dan juga co-founder dari Arkopay. Apa kabar Mbak Laura? Baik, apa kabar? Kabar baik, thank you sudah join. Oke, Mbak Laura, ini dari pengamatan Anda apa sih yang menjadi kendala dalam operasional perusahaan konstruksi? Iya, dari pengalaman saya sih banyak banget sebenarnya ya, dari ngurusin tukang, mandor, dan juga dokumentasi. Tapi paling besar definitely kendalanya dalam cash flow untuk operasional konstruksi, karena banyak beberapa faktor ya, keterlambatan pembayaran, harga mahal material, dan juga terutama untuk perusahaan kecil dan menengah konstruksi itu kita sering dapat unfavorable payment terms ya, baik dari sisi supplier maupun dari sisi klien nih. Nah, terus sejauh mana digitalisasi ini menurut Anda menjadi sebuah jawaban lah dari kendala-kendala tersebut tadi? Iya, definitely digitalisasi dapat menjadi solusi utama. Sudah ada nih bermunculan platform online untuk membantu mempercepat dan mempermudah aplikasi dan mendapatkan akses pembiayaan. Selain itu juga kita ada beberapa udah mulai implement machine learning supaya risk assessment ini lebih cepat nih untuk aplikasi-aplikasi yang bermasukan untuk assess bukan cuma dari aplikasi pengguna tersebut tapi dari construction project-nya juga. Oke, spesifik mengenai solusi yang ditawarkan oleh Arkopay, apa saja yang ditawarkan, Mbak Laura? Iya, kita nawarin ada 3 produk, ada untuk pembiayaan material, pembiayaan jasa tukang, dan juga pembiayaan renovasi untuk individu dan homeowner yang mau renovasi rumahnya. Dari kita juga udah membangun risk assessment khusus untuk industri konstruksi ini, jadi bisa membantu nih beberapa lembaga keuangan untuk make informed lending decision before they give pembiayaan ke perusahaan. Oh, berarti Jadi bisa ada membantu pembiayaan pembiayaannya ya? juga ya. Dari sisi konsumen juga bisa dibantu pembiayaannya oleh Arkopay atau gimana? Bisa. Jadi kalau ada yang mau renovasi, mau beli barang material, Arkopay bisa nalangin dulu nih. Stakeholdersnya ataupun ekosistemnya siapa aja yang bisa menggunakan Arkopay ini, Mbak? Sekarang mainly kontraktor dan juga supplier maupun homeowner individu gitu. Kita membangun satu ekosistem untuk semuanya. Nah, ada nggak tantangan soal pembiayaan ini? Karena kan belakangan banyak isu ya soal pembiayaan di sektor konstruksi atau infrastruktur seperti itu. Nah, apa yang Arkopay sendiri temukan? So far sih kendala-kendalanya kita semua risk assessment-nya udah sangat matang banget nih setiap pengguna-pengguna yang masuk, dan juga kan suppliernya itu udah kita vouch dulu, udah KYP dulu. Jadi so far sih kendalanya kebanyakan delay projects, cuma kita sudah bisa mengantisipasi sebelumnya karena risk assessment kita juga berdasarkan melihat konstruksi project itu dan progresnya, dan kita keep track juga nih untuk progresnya. Kalau untuk yang retail lah ya, yang ingin renovasi rumahnya gitu, perlu pembiayaan, itu kan berarti perlu mekanisme KYC yang mumpuni gitu ya. Nah, yang dimiliki oleh Arkopay sendiri mekanismenya seperti apa, dan sejauh ini dapat menjadi sebuah mekanisme KYC gitu yang betul-betul efektif, calon yang meminjam dananya ini memang sudah terbukti akan mengembalikan dananya gitu nanti. Iya, untuk itu kita partneran dengan beberapa lembaga keuangan juga kan, jadi kita KYC-nya barengan, baik dari cek dari Pevindo, Credit Bureau, and then the legal check as well. Selain itu juga kita merekomendasi menggunakan kontraktor yang ada di ekosistem kita juga. Jadi kita bisa make sure kalau renovasinya itu udah akan selesai, dan untuk individu ini kita kayak installment-nya ini juga kita yang keep track dan awasi juga gitu. Oke, ini kayaknya sebenarnya harusnya memang memudahkan begitu ya. Tetapi nanti akan kita bahas lebih jauh layanan apa saja yang ada dalam aplikasi, kemudian sambutan dari pengguna juga bagaimana usai jeda. Mbak Laura dan juga pemirsa, kami segera kembali, tetaplah di Create Up.
Masih bersama dengan Laura Lukito, pemirsa narasumber kita yang merupakan CEO dan juga co-founder dari ArcoPay. Oke, namanya aja ArcoPay, berarti ada pembiayaan di situ untuk bidang konstruksi tadi, begitu ya. Terus kendalanya ada nggak sih yang delay pembayarannya atau mungkin gagal begitu, seperti apa? Ya, so far sih gagal bayar belum, cuma ya delay adalah beberapa proyek, emang namanya konstruksi proyek kan selalu delay ya. Hmm. Tapi kita sudah mengantisipasi itu di awalnya karena kita keep track juga progress-progressnya. Oke, interestnya sejauh ini untuk yang membutuhkan pendanaan dalam konstruksi, apakah itu renovasi rumah gitu, itu interestnya berapa persen satu bulan, Mbak Laura? Iya, tergantung risk preminya kita di range 1,5 sampai 3% per bulan. Oke, nah apa yang membuat ArcoPay mungkin lebih unggul dari platform sejenis? Iya, mainly dari industry niche risk assessment kita, karena kita fokus banget di konstruksi, di mana kita risk assess dari kontraktor risk profile, terus kita juga visit project-nya, dan ongoing pendanaan itu juga kita manage juga risk-nya to make sure, karena sebenarnya lembaga keuangan ini tuh tertarik banget. Banyak lembaga keuangan yang tertarik dengan konstruksi industri karena market size yang besar, cuma they probably don't know how to risk assess better for this industry. Oke. Oh, Ya. jadi menjembatani lah ArcoPay ini begitu ya? Oke, bagaimana Iya. sambutan pengguna dan berapa jumlah penggunanya sejauh ini, Mbak Laura? Kita masih 1 bulan sih, jadi 1 tahun, jadi pengguna kita masih di bawah 100, dan so far sih mereka semua sangat terbantu karena proses kita yang mudah, cepat, dan juga untuk non-collateral pembiayaan itu kita lumayan masih affordable untuk mereka. Oke, lantas apa nih yang menjadi target jangka pendeknya dulu nih untuk ArcoPay ya meskipun baru 1 tahun, apa yang paling ingin dikejar lah? Ya, definitely develop tech kita untuk lebih otomasi dan juga scale up our business dulu ya untuk jangka pendek, untuk dapetin more user dan juga database supaya kita bisa lebih accurate nih in terms of risk assessment, dan juga mengembangkan platform kita untuk project management juga ke depannya. Oke, untuk mengukur efektivitas dari berbagai layanan yang sudah diberikan, sejauh ini feedback-nya dari pengguna seperti apa, Mbak Laura? Iya, feedback-nya banyak sih, tapi semuanya mainly positif karena mereka bisa pilih banyak supplier material yang ada di ekosistem kita juga, bisa dapat lebih murah, baik kalau dia nggak ngebutuhin pembiayaan juga banyak yang bisa kita konekin untuk beli material. Jadi mereka so far feedback-nya sangat terbantu banget. Selain itu karena kita onboard banyak homeowner dan developer di ekosistem kita juga, banyak yang perusahaan konstruksi kecil dan menengah ini mendapatkan sales lebih banyak nih karena ada beberapa proyek yang kita berikan juga ke mereka karena mereka udah join ekosistem kita. Oke, karena tadi Mbak Laura juga bilang bahwa ini bisa untuk individu begitu ya, misalnya Wiki yang ingin melakukan renovasi. Nah, berapa harga layanan yang diberikan oleh ArcoPay? Mungkin range-nya yang paling rendah. Harga layanan paling rendah di 1,5% per bulan. 1,5% per bulan Untuk yang pendanaannya ya. untuk interestnya ya. Oke, tapi kalau untuk yang apa namanya, untuk yang konstruksinya sendiri ataupun vendor-vendornya sendiri, sekalian juga ini menjelaskan model bisnis ataupun variasi model bisnis yang dimiliki oleh ArcoPay. Tadi kan ada pendanaan, kemudian juga ada platform yang menjajakan vendor-vendor yang menjual produk-produk material konstruksi gitu kepada user. Nah, berarti model bisnisnya seperti apa dan stream revenue-nya itu dari mana aja untuk ArcoPay? Iya, jadi selain dari interest itu yang per month, kita juga charge platform fee up to 1% doang sih untuk ini. Oke, nah target profit kira-kira kapan nih biar kita ada gambaran, oh kalau di bidang ini tuh target profitnya bisa sekian tahun. Iya, target definitely in the next 2 or 3 years kita aim to be profitable, tapi definitely first year ini kita masih really burn our cash to develop tech-nya dulu sih Bu dan Pak. Jadi maybe next 3 years. Oke, amin amin. Semoga tercapai Mbak Laura dan juga tim dari ArcoPay. Sukses selalu. Thank you Mbak Ya, Laura. terima kasih. Oke, kita akan update pemirsa pergerakan dari IHSG dari awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Datanya kita kemudian peroleh dari RTI dan bisa ditayangkan juga di
Masih layar melemah ya? televisi ya. IHSG masih melemah 0,21%, 14 poin di 6.840, makin dalam dibanding penutupan kemarin. Kemudian nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah di 16.289, tapi tampaknya ini terus ditahan agar tidak ke 16.300. Top gainers ada Telkom, GoTo, Atla, Humi, Adaro, AMRT, Ibos, PT PS, dan juga Live. Losers ada SNLK atau Sunter Lakeside, kemudian GJTL, Maha, NCKL, Suri, SMDR, Bevin, Nasi, Bris, pemirsa ya, dan Telkom masih menduduki top gainers. Itu dia review singkat update dari pembukaan perdagangan sampai pukul 9:28 waktu Indonesia Barat, dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Nah, akhir kata pemirsa, karena urusan masa depan harus terdepan, maka aku investor saham. Saya Prisa Samudatu. Saya Adrian, sampai jumpa.